Misteri kelam Orde Baru, pengantar Operasi Petrus. Indonesia di era Orde Baru, sebuah periode yang diwarnai oleh stabilitas dan pembangunan, ternyata menyimpan sisi gelap yang mengerikan. Di balik kemajuan ekonomi dan ketertiban sosial, tersembunyi sebuah operasi rahasia, yang hingga kini menyisakan trauma mendalam bagi sebagian rakyat Indonesia. Operasi ini dikenal dengan nama Petrus, singkatan dari penembak misterius. Petrus adalah sebuah operasi rahasia yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia pada awal tahun 1980-an. Operasi ini menyasar para pelaku kriminal, khususnya yang dianggap meresahkan masyarakat, dengan cara-cara yang brutal dan melanggar hak asasi manusia. Korban-korban Petrus ditemukan tewas dengan luka tembak, seringkali dengan tubuh dimutilasi atau diberi tanda tertentu. Keberadaan Petrus telah lama menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia. Ada yang meyakini bahwa operasi ini efektif dalam menekan angka kriminalitas, namun banyak pula yang mengecamnya sebagai pelanggaran HAM berat. Hingga kini, misteri di balik Petrus masih belum terungkap sepenuhnya. Siapa dalang di balik operasi ini? Berapa jumlah korban yang sebenarnya? Dan apa motif di balik kebrutalannya? Esai ini akan mencoba mengungkap tabir misteri Petrus, menelusuri jejak-jejak kelam operasi ini, dan menganalisis dampaknya terhadap masyarakat Indonesia hingga saat ini. Sebuah perjalanan untuk memahami masa lalu, agar kita dapat membangun masa depan yang lebih baik, bebas dari bayang-bayang teror dan impunitas. Gelombang kejahatan dan ketakutan, konteks lahirnya Petrus. Awal tahun 1980-an menjadi periode yang penuh tantangan bagi Indonesia. Krisis ekonomi melanda, angka kriminalitas melonjak tajam, dan gejolak sosial mulai terasa di berbagai lapisan masyarakat. Ketidakstabilan ekonomi memaksa banyak orang untuk menghalalkan segala cara demi bertahan hidup, sementara aparat keamanan tampak kewalahan menghadapi situasi yang semakin genting. Di tengah situasi yang mencekam ini, muncullah fenomena penembakan misterius yang menebar teror di berbagai wilayah Indonesia. Para korbannya adalah para pelaku kriminal kambuhan, preman, dan orang-orang yang dicurigai terlibat dalam tindakan kriminal. Mereka ditemukan tewas dengan luka tembak, seringkali di tempat umum, dengan tubuh dimutilasi, atau diberi tanda tertentu, seperti kartu remi. Kemunculan Petrus menimbulkan kepanikan dan ketakutan yang meluas di masyarakat. Warga hidup dalam bayang-bayang teror, tidak tahu kapan dan di mana penembak misterius itu akan beraksi lagi. Rumor dan spekulasi berkembang liar, menambah mencekamnya situasi. Di satu sisi, Petrus memang efektif dalam menekan angka kriminalitas. Para pelaku kejahatan berpikir dua kali untuk beraksi, takut menjadi target berikutnya. Namun di sisi lain, operasi ini telah menciptakan trauma mendalam dan menebarkan benih-benih ketakutan di tengah masyarakat. Anatomi sebuah operasi rahasia, modus operandi Petrus. Petrus bukanlah operasi sembarangan. Ada pola dan sistematika yang terancang rapi di baliknya, mengindikasikan keterlibatan aparat negara yang terorganisir. Operasi ini biasanya dilakukan dalam 3 tahap: pendataan, peringatan, dan eksekusi. Tahap pertama adalah pendataan. Aparat keamanan, baik intel maupun polisi, akan mengumpulkan data dan informasi tentang para pelaku kriminal di suatu wilayah. Mereka biasanya menargetkan para residivis, preman, dan orang-orang yang dicurigai terlibat dalam tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat. Tahap kedua adalah peringatan. Target operasi akan didatangi oleh orang tak dikenal dan diberikan peringatan untuk menghentikan segala aktivitas kriminalnya. Peringatan ini bisa berupa ancaman verbal, surat kaleng, atau bahkan kekerasan fisik ringan. Tahap ketiga adalah eksekusi. Jika target operasi tidak mengindahkan peringatan yang diberikan, maka mereka akan dieksekusi oleh para penembak misterius. Eksekusi biasanya dilakukan di tempat umum dan dengan cara yang brutal, meninggalkan jejak traumatis bagi masyarakat. Modus operandi Petrus yang sistematis dan terorganisir ini menunjukkan bahwa operasi ini bukanlah tindakan sporadis dari oknum aparat keamanan, melainkan sebuah operasi yang terstruktur
dan terencana dengan rapi. Teror di balik tirai besi, target dan korban Petrus. Meskipun pemerintah Orde Baru selalu membantah keterlibatannya dalam Petrus, namun banyak bukti dan fakta yang mengindikasikan bahwa operasi ini dilakukan oleh aparat keamanan negara. Target utama Petrus adalah para pelaku kriminal, khususnya residivis, preman, dan orang-orang yang dicurigai terlibat dalam tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, Petrus seringkali menyasar orang-orang yang tidak bersalah. Banyak warga sipil yang dituduh sebagai kriminal tanpa proses hukum yang adil dan kemudian dieksekusi tanpa ampun. Mereka hanya dijadikan tumbal untuk menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah serius dalam memberantas kejahatan. Korban Petrus berasal dari berbagai kalangan, mulai dari preman kelas teri hingga aktivis politik yang kritis terhadap pemerintah. Mereka disatukan oleh nasib tragis yang sama, menjadi korban pelanggaran HAM berat di era Orde Baru. Hingga saat ini, jumlah pasti korban Petrus masih belum diketahui secara pasti. Lembaga-lembaga HAM memperkirakan jumlah korban mencapai ribuan orang. Kisah pilu para korban Petrus dan keluarganya menjadi bukti nyata betapa operasi ini telah menebar teror dan menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan di Indonesia. Mereka adalah korban dari rezim yang otoriter, yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya, termasuk mengorbankan nyawa rakyatnya sendiri. Section 5, bisikan di tengah hening, reaksi publik dan tanggapan pemerintah. As the world began to take notice, international organizations and foreign governments raised their voices. They condemned the human rights violations, urging the Indonesian government to take immediate action. The global spotlight intensified, putting pressure on the authorities to respond and make changes. The outcry was loud and clear, echoing across continents. Operasi Petrus yang dilaksanakan pada awal 80-an meninggalkan dampak jangka panjang yang mendalam pada masyarakat Indonesia. Banyak keluarga yang kehilangan anggota mereka tanpa penjelasan yang memadai. Trauma dan ketakutan menyelimuti generasi yang hidup melalui periode tersebut. Legalitas Operasi Petrus seringkali dipertanyakan oleh para ahli hukum dan aktivis hak asasi manusia. Apakah tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku pada waktu itu? Banyak yang berpendapat bahwa operasi ini melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan dan hak asasi manusia. Warisan Petrus masih terasa hingga hari ini. Kebijakan tersebut meninggalkan jejak yang mendalam dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Banyak yang percaya bahwa pendekatan keras tersebut membentuk cara pandang masyarakat terhadap keadilan dan keamanan. Kontroversi dan debat mengenai Operasi Petrus terus berlanjut hingga kini. Banyak pihak yang masih memperdebatkan apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan atau tidak. Sejarah kelam ini menjadi salah satu bab yang paling kontroversial dalam sejarah modern Indonesia.